on, pompa air, AC 5000 watt, 5200, naik 5300. Wow, 5000 watt. PLN off. Wow, ini kita proses instalasi ya. Untuk panel surya ada di atas. Ini kita narik kabel panel surya di samping. Ini kabel-kabel dari panel surya. Panel surya ini kapasitas 2000 WP, 10 piece 200 WP. Oke. Ini kabel narik ke atas. Oke. Untuk meteran PLN ini kapasitas 7700 watt. Nah, untuk sistem PLTS ada di dalam ya, sebelahnya. Untuk mesin-mesin inverter ada di sini. Kita untuk spek yang pertama menggunakan baterai 3 unit. Besok kalau mau nambah masih tersedia 3 slot. Nah, untuk smart inverter berdaya 10.000 watt karena meteran PLN 7700 watt. Untuk MPPT 60 ampere. Ini kupingnya kenapa ini kok montir-montir? Ada telepon. Oh, ada telepon. MPPT 60 ampere dengan sistem 48 volt, maksimal 3000 WP. Ini jadi tiap lantai juga udah ada MCB pembagi. Ini kita tambahkan MCB dari panel surya, baterai, sama COS overswitch tiap lantai. Lumayan luas untuk ruangannya. Ini ada 6 kamar, 6 AC. Pompa, lampu-lampu. Halo teman-teman semuanya, untuk penggiat PLTS, ini kita sedang berada di daerah Teleng Ria Pacitan ya, tepatnya di Villa UFO. Nih, kita instalasi untuk paket PLTS sebagai backup di saat PLN padam. Nah, karena di sini sering terjadi PLN padam. Nah, spek yang kita pasang ini kapasitas PLTS atau panel surya 2000 WP dengan kombinasi 200 WP 10 piece dengan sistem 5 seri 2 paralel. Nah, untuk panel surya kita letakkan di lantai paling atas tuh di sana. Nah, ini villa ini terdiri dari 3 lantai ya. Jadi beban yang paling utama ada di lantai bawah untuk AC, lampu-lampu serta pompa. Langsung aja kita lihat untuk sistem. Nah, ini sedang kelar untuk instalasi ya, 1 hari full kita instalasi di sini. Nah, ini kita juga langsung persiapan meluncur ke Blitar. Nah, ini Mas siapa namanya? Ciko. Nah, ini Mas Ciko ya. Bagi teman-teman yang sedang wisata ke Pacitan, kalau pengen menginap bisa langsung ke Villa UFO ini. Tempatnya luas, bersih,
bisa langsung hubungi Mas Ciko ya, nomornya ada di depan. Yuk lihat sistem PLTS-nya. Ini persiapan komputer. Kita masih install 2 set. Ini daya PLE 7700 watt untuk 5 AC ya, 1 PK. Ini dalam sistemnya sedang kita pasang untuk monitoring. Jadi ini tahap pertama, emang kapasitas baterai dan panel surya masih kecil. Jadi tuan rumah pengen untuk sistem backup aja di saat kondisi PLN padam. Nah, kedepannya kalau sudah upgrade, penambahan baterai, penambahan panel, baru diaplikasikan untuk sistem PLTS. Ini diluas. Ini bagian lantai pertama ya. Ini tim sedang masang untuk monitoring. Jadi nanti beban pemakaian, tegangan baterai, total kWh bisa kita monitoring di sistem RPM meter ini. Tadi panel surya di atas, nah kita masukkan ke sistem MPPT ini. MPPT ini kapasitas 60 ampere dengan daya maksimum 3000 WP. Nah untuk baterai kita menggunakan 3 unit 48 volt 100 ampere baru ZTE. Serta untuk smart inverter sendiri kita menggunakan kapasitas 10.000 watt. Nah kita terapkan 10.000 watt karena daya PLN di tempat ini lumayan 7.700 watt dan beban-beban juga lumayan tinggi. AC-AC, pompa serta banyak peralatan elektronik lainnya. Ini ya MPPT Samoto 60 ampere. Ini sebelum masuk ke sistem MPPT dari panel surya kita masukkan juga ke MCB pengaman. Jadi dari baterai, dari panel surya juga ada MCB-nya. Terus untuk tiap lantai kita juga nambahkan untuk sistem COS sebagai emergency saat di sistem PLTS atau sistem inverter ada kendala, kita bisa langsung bypass turun ke bawah salah satu lantai langsung di cover oleh PLN atau semuanya di cover ke PLN. Karena ini kapasitas PLTS baru kecil, sedangkan pemakaian di villa ini cukup gede. Nah bisa PLTS ini diterapkan untuk salah satu lantai aja, mau lantai 1 atau lantai 2 dan 3. Oke, tadi juga sudah kita uji ya untuk hasil watt kemampuannya dengan beban 4 AC serta pompa tadi udah 5.000 watt sendiri. Untuk beban di inverter naik 5.300. 5.000 watt PLN. Ini kita mau menjelaskan untuk sedikit sistem yang kita gunakan. Jadi ini jalur dari panel surya tadi yang ada di atas kita masukkan ke MCB panel lalu masuk ke sistem MPPT. Terus dari MPPT ini masuk ke sistem baterai kita juga menggunakan MCB ini ke baterai ini. Terus di sini ada COS. COS ini untuk menghandle masing-masing lantai. Yang ini lantai 1, yang sebelah lantai 2 dan 3. Jadi jika kita mau menerapkan sistem PLTS, nah kita arahkan semua ke atas, sistem PLTS akan bekerja. Tapi di saat sistem PLTS ini memang kapasitasnya baru kecil, bisa kita handle salah satu lantai aja. Jadi yang bawah langsung bypass ke PLN ya. Kalau ke bawah bypass PLN. Nah yang pojok ini berarti lantai 2 dan 3 akan langsung dihandle oleh PLN. Dan lantai yang ini bawah akan dihandle oleh PLTS. Lantai yang 2 dan 3 dihandle oleh PLN. Nah ini tiap, jadi seperti ini ya dibuat MCB ini lebih bagus ini. Tiap beban-beban, tiap ruang, tiap lantai ada MCB pembaginya. Jadi di saat ada kendala enak kita ngurutin problem di ruangan mana atau di beban mana. Nah, ini untuk inverter kita akan jelaskan. Ini indikator PLN.
Ini tegangan PLN di sini bagus 231. Ini indikator inverter. Nah, ini switch untuk eksternalnya enggak kita gunakan. Ini parameter di SPWM. Nah, parameter ini sudah ada di sini ya untuk panduannya. Nanti bisa dibaca-baca. Oke. Terus yang sini switch on off inverter. Nah, ini prioritas kita terapkan untuk UPS karena tuan rumah minta untuk sistem UPS atau sebagai backup karena di sini sering terjadi PLN padam. Untuk bagian dalam kita sedikit jelaskan. Nah, ini charging nggak kita gunakan karena charging biar dari PLTS saja ya, panel surya. Nah, ini kontaktor over switch antara PLN dan inverter. Ini MCB PLN, MCB inverter, MCB charging off nggak kita aktifkan. Ini MCB baterai DC baterai. Ini soft start simple. Nah, ini kit inverternya. Ini jalur input dan output. Nah, ini input PLN. Jadi dari meteran yang di luar tadi kita putus masuk ke in PLN ini. Terus outputnya ini langsung masuk ke sistem beban yang ada di rumah baik lantai 1 maupun lantai 2. Untuk jalur baterai ini ada di pojok sini. Oke, di sini kita akan simulasikan terjadi PLN padam. Bisa teman-teman lihat di sini beban ini sekarang 3.900. Nah, ini 4.000 watt PLN aktif. Tapi tiba-tiba PLN padam, mana Mas Ben? Nah, ini kita off kan ya MCB yang ada di luar. 3. Nah, ini langsung PLTS atau inverter membackup. Jadi nggak perlu repot, nggak perlu berisik jika terjadi PLN padam ya, tamu-tamu nggak akan komplain. Nah, kalau villa gini kan repot, banyak tamu, tiba-tiba PLN padam, repot. Kalau harus hidupin genset juga repot. Nah, kita simulasikan lagi, ini masih beban 3.000 watt ya, sama. Simulasikan lagi untuk PLN datang, on. Oke, terjeda, nunggu sinkron, baru PLN akan masuk. Ya, halus banget perpindahannya, nggak ada jeda, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk sistem PLTS yang kita pasang ini. Bisa kita upgrade ke depannya untuk kapasitas berapa, tinggal menambahkan sistem atau kapasitas panel surya dan kapasitas baterai. Yang penting kapasitas inverter sudah mampu untuk mencukupi seluruh beban yang ada di villa atau rumah Anda. Nah, buat teman-teman sekalian yang mau instalasi PLTS maupun bertanya-tanya tentang spek PLTS atau bertanya-tanya tentang harga, bisa langsung hubungi kita di nomor yang ada di bawah ini. Bisa langsung lihat di deskripsi. Nah, untuk paket yang ini untuk harga di angka 75 jutaan ya, sebagai gambaran aja. Dan untuk harga juga naik turun menyesuaikan harga-harga barang yang kita beli. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.